Surya Darmadi keluar pakai kursi roda usai diperiksa. Tiru Roy Suryo kah? Ditulis oleh X Hardi. Nama Surya Darmadi sedang jadi perbincangan panas saat ini. Dia berstatus tersangka di KPK dan Kejaksaan Agung dalam 2 perkara terpisah. Pada 2019, sudah pernah dijerat sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menjadi salah satu pemberi suap terhadap Anas Ma'amun selaku Gubernur Riau. Diduga 8 miliar rupiah dijanjikan kepada Anas Ma'amun untuk memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmek Argo yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Singkat kata, Anas Ma'amun dihukum 6 tahun penjara atas 2 dakwaan suap lainnya. Tapi pada tingkat kasasi, perbuatannya dinilai terbukti sehingga hukumannya diperberat menjadi 7 tahun penjara. Pada 2020, Anas Ma'amun bebas dari gerasi 1 tahun dari Presiden Jokowi. Suheri Terta juga dijerat KPK sebagai perantara suap dalam perkara tersebut. Dia sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Tapi MA menilai perbuatan itu terbukti sehingga dihukum 3 tahun penjara. Sehingga tinggal Surya Darmadi yang belum diproses hukum dalam kasus itu. Keberadaannya sempat tak ditemukan. KPK memasukkannya dalam daftar pencarian orang. Pada 1 Agustus 2022, Kejagung menjerat Surya Darmadi sebagai tersangka bersama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Tamsir Rahman. Keduanya dinilai terlibat kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara. Nilainya sangat fantastis, mencapai 78 triliun rupiah, yang menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang masa di negeri ini. Setelah keberadaannya sempat misterius, akhirnya Surya Darmadi kembali ke Indonesia dari Cina. Dan drama lucu pun terjadi. Dia tidak langsung diperiksa lantaran sedang tidak fit dan masih lelah akibat perjalanan pulang dari Cina pada Senin kemarin. Yang paling lucu adalah Surya Darmadi yang rampung menjalani pemeriksaan di Kejagung pada Kamis kemarin tampak keluar dari gedung Bundar pada pukul 13.55 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Surya keluar dengan duduk di kursi roda. Dia terlihat lemas dan langsung dibawa ambulan. Akibatnya pemeriksaan terhadap Surya Darmadi dihentikan sementara karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Kondisinya tiba-tiba drop saat pemeriksaan masih berlangsung. Dia mengeluh dadanya sakit. Dengan demikian, pemeriksaan lanjutan belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter Kejaksaan. Mau ketawa ya silahkan saja. Ini tersangka korupsi kelas kakap dengan angka terbesar sepanjang sejarah. Drama murahan ini tampaknya tidak pernah mati. Begitu diperiksa, ada saja masalahnya. Sakit lah, tidak fit lah, kondisi mendadak drop lah, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit atau pemeriksaan harus ditunda. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah Surya sudah minta izin pada Roy Suryo? Alasannya begini, Roy Suryo adalah orang yang mempopulerkan kursi roda karena dia sempat dibawa pakai kursi roda usai jalani pemeriksaan kasus meme stupa Candi Borobudur. Jadi kalau Surya ikutan duduk di kursi roda, artinya dia meniru cara yang dilakukan oleh Roy Suryo kan? Ada bayar royalti nggak kalau tidak minta izin atau tidak bayar royalti? Artinya mungkin adalah plagiarisme dan sangat memalukan serta tidak etis. Tidak etis karena meniru orang lain tanpa izin. Harusnya lebih kreatif dong. Jangan duduk di kursi roda, berbaring di kasur yang ditaruh di atas panggung gajah. Setidaknya lebih anti mainstream
dan belum pernah dilakukan orang lain. Apa yang Roy Suryo lakukan adalah sebuah karya yang mungkin perlu dilindungi hak ciptanya. Siapapun yang meniru wajib mencantumkan kredit atau minimal minta izin. Minimal bayar royalti lah. Karya itu mahal loh harganya. Pada akhirnya, pertanyaan yang sama akan muncul di benak publik. Kenapa sih kalau sudah tertangkap atau diperiksa sebagai tersangka, kesehatan mendadak drop parah? Sebelum diperiksa, terlihat sehat dan bugar. Aneh tapi menggelikan. Dikhawatirkan kursi roda laris manis dan sold out sehingga barang jadi langka, yang membuat harga kian meroket. Dikhawatirkan nanti ada banyak orang jualan kursi roda di depan kantor polisi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.